Halo guys, kembali di channel Yende Storyland. Di video kali ini admin akan mendongeng sebuah film yang diangkat dari kisah kuplek berjudul Psycho Goremen. Jadi adik-adik, film ini menceritakan tentang monster psikopat yang harus tunduk dengan seorang bocil. Maksudnya gimana? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Suatu ketika, di sebuah planet bernama Gigak, sesosok monster psikopat mempunyai kekuatan tiada tara. Sosok tersebut mulai membantai planet lain, namun dengan gabungan beberapa kekuatan, monster tersebut berhasil dihentikan dan disegel. Scene kemudian berpindah di bumi, di mana dua orang kakak beradik bernama Luke dan Mimi sedang bermain lempar bola. Saat kedua bola bersentuhan, keduanya akan saling adu jotos dan dimenangkan oleh Mimi. Sebagai hukuman, Luke disuruh menggali. Tak lama, Luke menggali. Ia melihat sebuah cahaya, sedangkan Mimi yang melihat hal itu segera menggalinya. Kemudian, Mimi dengan random menekan tombol dan berhasil mendapatkan sebuah batu akik. Tak lama kemudian, gempa berkekuatan 10 skala kuplek terjadi di dalam lubang yang membuat mereka berdua kembali ke rumah. Di tempat lain, 3 orang pria yang sedang mendem bertemu sosok monster dan dengan sekejap monster tersebut mampu berbicara bahasa manusia. Setelah memahami bahasa manusia, monster tersebut segera membantai 3 pria yang berada di hadapannya. This is a really big hole. Di keesokan paginya, lubang yang digali Luke tambah membesar. Kedua orang tua Mimi bernama Greg dan Susan yang melihat lubang tersebut sempat bingung. Kemudian Susan menyuruh Greg menutup lubang, namun karena terlalu malas, Greg beralasan bahwa tangannya kecengklak. Sementara itu, dengan sifat barbar, Mimi memutuskan melakukan penyelidikan, sedangkan Luke hanya bisa mengikuti keinginan adiknya. Di malam harinya, mereka berdua mulai melakukan penyelidikan dan menemukan sebuah jejak yang mengarah ke sebuah pabrik tua. Di sana mereka melihat sebuah potongan tubuh yang dipajang di dinding dan seorang pria yang diawetkan dengan formalin. Tak lama, mereka melihat sosok monster. Luke yang melihat monster tersebut segera kabur, namun ditahan oleh si monster. Sedangkan Mimi masih santuy dan menyuruh si monster melepaskan abangnya. Si monster dengan refleks malah melepaskan Luke. Rupa-rupanya berkat batu akik yang ditemukan Mimi membuat monster itu patuh terhadapnya. Siapapun yang memegang batu tersebut berhak memerintahkan si monster. Namun pemegang batu akik akan kehilangan kuasanya setelah si monster mendapatkan batunya kembali. Mimi yang mendengar hal tersebut segera mengetes untuk isengin abangnya. Believe it, Buster. Right, Monster Mash. Pick up my bro. The German Dire won. Hey, come on. Setelah melakukan perintah Mimi, si monster mulai gregetan dengannya. Saat si monster sedang mengoceh tentang kekejamannya membantai galaksi, Mimi malah memikirkan sebuah nama untuk si monster. Setelah memikirkan lama, Mimi memutuskan untuk memberi nama si monster Psycho Goremen, yang memiliki arti dalam bahasa Yunani adalah kuplek. Si monster yang mendengar nama tersebut makin gregetan, namun terpaksa ia mengikuti Mimi. Sebelum pulang, Mimi memerintahkan Psycho Goremen untuk tetap diam di pabrik. Never accept such a title. Riplord. How about Shadow Slammer? Psycho Gorman! I wield power. Up and wait for us to come back in the morning. Bye!
Di planet lain, para Templar yang menyegel PG sudah menyadari bahwa segel yang menahannya telah terlepas. Ketua Templar bernama Pandora akan turun langsung ke bumi guna melawan PG, kemudian dengan bantuan bawahannya. Pandora memanggil salah satu penduduk bumi dan mulai meniru bentuk tubuhnya. That far surpasses our own. Resonance and confirmed our suspicion. Trial for that abomination. Of the Dark One's scourge. Sementara itu, Mimi dan Luke membawa temannya bernama Alistair untuk bertemu PG. Dengan membawa sebuah TV, mereka tiba di pabrik dan bertemu dengan PG yang sedang bengong. Luke yang penasaran dengan sosok PG mulai menanyakan tentang sosok PG. Awalnya PG enggan, namun sampai Mimi memaksanya dan akhirnya PG mulai menceritakan masa lalunya. Di masa lalu, PG hidup di planet Gigak yang awalnya hanya planet biasa. Namun semuanya berubah saat para Templar datang dan mulai menyebarkan pengaruh sesat tentang kepercayaan terhadap dewa. Tidak sampai di situ, para Templar memperbudak penduduk Gigak hanya untuk kepuasan mereka. Suatu ketika saat PG sedang menambang, ia tak sengaja menemukan sebuah batu akik yang sekarang dipegang Mimi. Setelah mendapatkan batu tersebut, PG mulai mendapatkan kekuatan luar biasa dan mulai membantai para Templar. Dengan bantuan beberapa paladin, PG berhasil mengalahkan para Templar. Namun akibat dari kekuatan batu akik, PG melupakan semua kejadian sebelumnya. Templar tiba dan PG merasa haus akan kekuasaan dan mulai membantai semua planet di seluruh alam semesta. Pada harinya, dengan bantuan Templar lain, Pandora berhasil mencuri batu akik dari tangan PG dan menyegelnya. Setelah mereka pergi, dengan kekuatannya, PG menghubungi Paladin yang berada di planet lain untuk merebut batu akik yang berada di tangan Mimi. Children, you must obtain the gem. That their master walks against. Di tempat lain, Mimi merasa bete setelah dicuekin Alistair. Kemudian Mimi punya ide untuk meminta bantuan PG. Setelah PG tiba, Mimi ingin membuat Alistair untuk bisa bermain dengannya. PG yang mendapat perintah segera merubah Alistair menjadi pintar. The beast to the ninth dimension. Long enough? I don't have all night. This is getting a little weird. So be it. Sementara itu, Susan yang melihat monster berada di depan anaknya segera memukul PG disusul dengan Greg. Sedangkan PG sangat gatal untuk membunuh Susan, namun karena perintah Mimi, PG hanya bisa menahannya. Akhirnya, PG mulai hidup dengan keluarga Mimi dan Luke. Di suatu hari, bola yang dilempar PG mengenai sebuah TV yang kebetulan sedang ditonton oleh Greg. Kemudian, mereka bertiga makan di sebuah kafe. Setelah mendapatkan batu akik, Mimi semakin barbar dengan merebut jatah sarapan Luke. Sedangkan Luke hanya bisa mengalah kepada adiknya. PG yang melihat hal tersebut mempunyai ide. Setelah malam tiba, PG masuk ke dalam mimpi Luke guna menghasut Luke untuk mengambil batu akik milik Mimi. Awalnya Luke menolak, namun PG meyakinkan bahwa adiknya terlalu semena-mena terhadap Luke, sedang Luke bambang akibat hasutan PG. Traversing the nightmare realm, both be free of her madness. Finders keepers, that's the law. This is the only way. This dream of yours to conclude. I can't betray my sister. Any circumstances. Keesokan paginya, mereka berempat kembali ke dolanan seperti biasa. Polisi yang menerima laporan adanya monster segera menembaki PG. Namun PG dengan mudah menahannya. Melihat hal tersebut, salah satu polisi melarikan diri, sedang satunya berhasil tertangkap oleh PG dan diubah menjadi zombie untuk ikut bermain. Namun Alistair merasa minder karena bentuk tubuhnya. Ia tidak bisa ikut bermain. Mimi yang melihat Alistair mencoba menghiburnya. I like you just the way you are. It's just... What? Oh, I guess I'll... You could be like, what the frick? Setelah Alistair pergi, mereka bertiga ditemani zombie polisi menuju ke rumah. Di tengah perjalanan, si zombie memberikan surat cinta kepada Mimi yang bertulis untuk membunuhnya.
Kemudian PG menanyakan tentang cinta. Sedangkan Luke tidak bisa menjelaskan, namun menyuruh PG untuk melihat Mimi dan Alistair. Mimi yang mendengar hal tersebut segera memerintahkan PG untuk membunuh Luke, tapi bohongan. Armin, was he about somebody? Kill him, please. Don't worry about it, PG. Di tempat lain, Pandora tiba di bumi dan kebetulan teman polisi sebelumnya berada di sana. Singkat cerita, Pandora mengorek informasi dari polisi tersebut dan menemukan keberadaan PG. Sementara itu, PG akhirnya bertemu dengan para paladin dan segera menyuruh untuk membunuh Mimi dan Luke. Namun para paladin menolak karena mereka sudah hidup nyaman tanpa PG sebagai pemimpin. Mereka sudah bekerjasama dengan Pandora untuk melawan PG. We came as soon as we could, my lord. Yeah, so everyone gets avenged. You should have known better. Mendengar hal tersebut, PG pun segera melawan. Namun dengan perintah Mimi, PG berhenti. Mimi ingin memberi pelajaran kepada PG karena mencoba membunuhnya. Para paladin termasuk si zombie yang melihat kesempatan tersebut segera menghajar PG. Mimi mencoba membujuk PG untuk minta maaf, namun harga diri PG terlalu tinggi untuk melakukan hal tersebut. Setelah beberapa saat dihajar, PG mulai sekarat sampai akhirnya ia meminta maaf kepada Mimi dan Mimi pun memberi perintah untuk melawan. Get him, dude. Setelah pertarungan singkat, PG berhasil mengalahkan semua paladin. Namun luka yang diterima PG terlalu parah dan pada akhirnya PG pun tumbang. Di tempat lain, Greg membeli TV baru dengan menggunakan duit Susan. Susan yang melihat suaminya terlalu malas segera menyuruh Greg untuk gerak. Namun Greg beralasan tangannya masih loro dan perdebatan di antara mereka pun terjadi. Excuse you can not to go to work? You know how much I hate that word. Pull up your pants, huh? Just hike them up. I don't do a damn thing, huh? Setelah berdebat, Greg yang sedang ngising tiba-tiba mendapatkan wangsit dari PG bahwa ia harus menolongnya yang berada di pinggir jalan. Sesaat kemudian, Greg tiba dan membawa PG beserta Mimi dan Luke pulang. Sesampainya di rumah, Pandora sudah menunggu kedatangan PG. Berkat rayuan Pandora, Susan menganggap bahwa PG berbahaya dan membujuk anak-anaknya keluar dari mobil dan menyerahkan PG. Namun Mimi menolak dan menyuruh Luke menghajar Pandora. PG mengingatkan bahwa Pandora berbahaya. Akhirnya Luke merasa muak dengan tingkah Mimi dan memutuskan untuk keluar mobil untuk bergabung dengan ibunya. Sedangkan Susan mencoba membujuk Greg dengan mengatakan untuk gerak dikit dan menyerahkan PG. Greg yang mendengar hal tersebut marah dan lebih memilih meninggalkan rumah. Mimi, Greg, dan PG tiba di pabrik. Kondisi PB Kondisi PG semakin sekarat dan meminta batu akik yang berada di tangan Mimi. Karena dengan batu akik, PG bisa mengembalikan kekuatannya. Mimi yang mendengar permintaan tersebut bimbang karena PG merupakan seorang psikopat. Di tempat lain, Pandora mengungkapkan identitasnya. Untuk memburu PG, Pandora membutuhkan kekuatan tambahan dan memutuskan memberikan kekuatan kepada Susan. Setelah membuat ramuan, Susan berubah mirip seperti Pandora. Sementara itu, Mimi akhirnya memutuskan untuk memberikan batu akiknya. Namun PG harus berjanji untuk tidak membunuhnya beserta keluarganya dan PG pun berjanji. Namun saat Mimi ingin mengambil batu akik tersebut sudah tak berada di tasnya. Tak lama Pandora pun tiba. Rupa-rupanya batu akik sudah berada di tangan Luke. Singkat cerita, Susan mulai kesal dengan Greg dan berakhir melawannya. Sedangkan Mimi melawan abangnya karena mengkhianatinya. Dan Pandora melawan PG.
Di tengah pertarungan melawan PG, Pandora mengungkapkan akan menguasai alam semesta dengan ajaran yang dianutnya. Sedangkan PG tidak berdaya melawan Pandora akibat luka yang diteritanya. Tapi PG ingin bertarungan yang adil dengan minta perlombaan bermain lempar bola. Pandora yang mendengar hal tersebut setuju karena ia merasa yakin menang melawan PG yang terluka. Sebelum permainan dimulai, mereka membuat kesepakatan jika tim Mimi kalah, maka Pandora berhak membawa PG. Namun jika tim Mimi menang, Luke harus menyerahkan batu akik kepadanya. Akhirnya pertandingan pun dimulai. Setelah beberapa saat bermain, bola Luke dan Mimi berbenturan dan mereka mulai saling adu hantam yang dimenangkan oleh Mimi. Namun, Pandora mengingkari janjinya dan lebih memilih dengan kekerasan. Saat Pandora ingin membunuh PG, Mimi menghadangnya. Namun Pandora tidak peduli dan terus melanjutkan serangannya yang membuat Susan harus menahan serangan Pandora. Di situasi sulit, Mimi minta batu akik yang berada di tangan Luke. Namun Luke masih kesal dengan tingkah Mimi yang semena-mena. Luke ingin Mimi minta maaf kepadanya. Sampai akhirnya Mimi sadar akan perbuatannya selama ini terlalu besar dan mereka berdua pun baikan. Sementara itu, Pandora memutuskan mengambil kembali kekuatannya dan segera membunuh Susan beserta keluarganya. Namun Pandora dicegah oleh PG yang sudah mendapatkan batu akiknya. Dan pertarungan pun terjadi. Sampai akhirnya dimenangkan oleh PG dengan sangat mudah. Setelah pertarungan usai, PG menyerahkan batu akik miliknya dan akan menghancurkan alam semesta guna mencari jati diri dan cinta. Film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Psycho Couple. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jangan berteman dengan couple. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.